Di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, di tengah kasus daripada saudara kita Ustadz Agustan yang kentutin Alkitab kita saudara, ya, orang menunggu-nunggu dan penasaran tentang kasus Pak Sambo. Ada banyak juga yang sering berkomentar, bahas Sambo dong, ya. Nah hari ini saya akan coba memperlihatkan, ya, seperti pada judul saudara, menjadi pembelaan Pak Sambo yang membuat kita terenyah saudara. Dia mengatakan bahwa dia dibully banyak orang dengan fitnahan-fitnahan yang begitu keji, dan menganggap bahwa seolah-olah dia adalah penjahat yang luar biasa. Memang itu yang terjadi saudara. Saya juga mikir, apakah ini benar-benar Pak Sambo melakukan itu dan tega sebagai seorang anggota kepolisian, ya. Dan tentunya yang tahu adalah dirinya dan Tuhan. Tetapi setiap kita berhak untuk melakukan pembelaan sebagai warga negara. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita, saudara seiman. Sekali lagi, sebelum bertindak, pikirkan dulu matang-matang. Ketika saudara emosi, panas, coba tenangkan diri. Ingat, ya, kita harus betul-betul menghadirkan, ya, Tuhan dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Kuasai diri kita, saudara. Ya, saya tidak tahu alasan yang terjadi dengan Pak Sambo ini sehingga dia bisa melakukan itu. Tetapi langsung saja kita lihat pembelaannya, saudara, dan bagaimana menurut saudara, tanggapan saudara. Kita tetap berdoa bagi dia supaya terjadi ada satu keputusan yang adil buat dia dan buat seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kita sebagai orang percaya tetap berdoa bagi musuh-musuh kita, apalagi saudara seiman, ya. Itu yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita, saudaraku. Dan apapun yang terjadi dengan Pak Sambo, terima, tabahkan hati, dan berdoa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Oke, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memeriksa perkara ini semata-mata untuk menggali dan menemukan kebenaran material yang begitu penting untuk menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi saya selaku terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat, nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia. Karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Selama 28 tahun saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif. Dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing dan produksi hoax terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Berikut tekanan massa baik di dalam maupun di luar persidangan
yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik, bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini, mengikuti kemauan sebagian pihak, termasuk juga mereka yang mencari popularitas dari perkara yang tengah saya hadapi. Saya tidak memahami bagaimana hal tersebut terjadi, sementara prinsip negara hukum yang memberikan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di mata hukum masih diletakkan dalam konstitusi negara kita. Demikian pula prinsip praduga tidak bersalah atau presumption of innocence yang seharusnya ditegakkan berdasarkan artikel 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, artikel 14 ICCPR, serta penjelasan umum butir ketiga huruf C KUHP. Demikian pula pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat, sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini,